Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita kali ini. Ada materi yang menarik banget nih yang Anda berikan. Kutipan dari buku Designing the Mind, The Principles of Psychoarchitecture. Gagasannya ini, wah lumayan radikal ya, bahwa kita tuh bisa dan mungkin seharusnya secara aktif merancang cara kerja pikiran kita sendiri. Coba deh kita bayangin sebentar. Anggap aja ini tahun 2084. Anda gitu ya, baru aja dihina di depan banyak orang. Tapi alih-alih merasa tersinggung atau marah atau mungkin mikirin cara balas dendam, Anda malah tenang-tenang aja buka semacam setting mental gitu di otak. Mungkin pakai neural interface kali ya. Terus klik-klik imajiner dikit, bug atau kecenderungan buat menderita atau mikir negatif tuh langsung hilang. Bahkan bisa install update, respons yang lebih jenaka yang malah bikin suasana cair. Kedengerannya emang kayak fiksi ilmiah banget ya. Nah, argumen utama sumber ini tuh, kita sebenarnya nggak perlu nunggu teknologi kayak gitu. Dengan alat kognitif yang tepat, yang sebetulnya udah kita punya sekarang, kita bisa mulai modifikasi software psikologis kita. Cara kita mikir, merasa, bereaksi, mulai dari sekarang. Jadi misi kita di penelusuran kali ini adalah ngebongkar konsep inti psikotektur ini. Gimana caranya kita bisa mulai jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Tujuannya, ya buat bangun fondasi yang lebih kuat untuk kebijaksanaan, kesejahteraan, dan juga karakter. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama nih, buku ini pakai analogi yang kuat banget menurut saya. Pikiran kita itu diibaratkan kayak sistem komputer. Otak fisik kita itu hardware-nya, perangkat kerasnya. Iya, Sementara pikirannya, semua sensasi, emosi, gagasan, keyakinan kita, itu software-nya, perangkat lunaknya. betul. Sama kayak software komputer, pikiran kita ini juga jalan berdasarkan pola atau kode tertentu kan, yang nentuin gimana dia respon input dan hasilin output. Iya, betul. Dan yang menarik dari metafora ini, bukan buat bilang pikiran kita kaku atau mekanis kayak mesin ya, justru sebaliknya. Penulis pakai analogi ini buat nunjukin potensi perubahannya itu loh. Otak kita, si hardware itu, punya kemampuan luar biasa yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Sering dengar istilah itu. Nah, itu kapasitas otak buat secara fisik berubah, adaptasi, dan ngatur ulang koneksi antar sel sarafnya sepanjang hidup kita. Ini bukan teori spekulatif loh ya, ini udah fakta neuroscience. Tiap kali ada belajar hal baru, atau bentuk kebiasaan baru, bahkan sekedar mikirin satu ide, itu secara harfiah Anda lagi ngubah struktur fisik otak Anda. Wah, jadi kalau dipikir-pikir, kita ini sebenarnya udah terus-terusan memprogram ulang pikiran kita ya? Mhm. Cuma seringnya nggak sadar aja gitu. Nggak ada arah yang jelas, kayak belajar bahasa baru, atau main musik, atau adaptasi sama kerjaan baru. Itu semua kan hasil neuroplastisitas ya? Tepat sekali. Nah, sumber ini intinya ngajak kita buat, ambil alih kemudi proses itu. Ngelakuinnya secara sengaja, terarah, sadar, bukan lagi jadi penumpang pasrah gitu aja. Betul. Mengambil kendali. Disinilah masuk istilah kunci buku ini. Psikotektur. Penulisnya ngedefinisi ini nih sebagai evolusi psikologis yang diarahkan sendiri. Jadi, tindakan sadar dan sengaja buat memeriksa, merancang ulang, terus mengoptimalkan sistem operasi psikologis kita. Sistem operasi psikologis. Ya, tujuannya juga ambisius nih. Bukan cuma sekedar nyampe level normal atau waras menurut standar umum, tapi lebih dari itu, mencapai apa yang disebut kebesaran psikologis. Nah, ini penting nih digarisbawahi. Ini bukan sekedar kumpulan tips atau trik kebahagiaan instan yang banyak beredar itu ya. Kayak misalnya nulis jurnal syukur tiap hari atau mandi air dingin. Ya meskipun penulisnya juga nggak secara eksplisit bilang itu salah kalau memang ngebantu. Oke? Psikotektur ini lebih ke pendekatan yang fundamental, rasional, dan akarnya kuat di psikologi. Dia ngambil wawasan dari pemikiran kuno kayak Stoa, Buddhisme, yang fokus ke penguasaan diri. Iya, iya. Terus diintegrasiin sama temuan sains modern. Ya, neuroplastisitas tadi, ilmu kognitif, ilmu afektif, ilmu perilaku. Fokusnya langsung ke mesin pikiran itu sendiri. Itu kuncinya buat buka potensi tertinggi kita. Bukan cuma polesan di luar. Oke. Dan buku ini kayaknya memang nyasar ke Anda nih para pendengar yang mungkin ngerasa klik gitu sama ide ini. Penulisnya bahkan punya sebutan sendiri, psikotek. Psikotek, iya. Ya, individu yang ngelihat kondisi mental bawaan atau kebiasaan mikirnya itu bukan takdir final, tapi titik awal. Tantangan desain, gitu. Anda yang ngerasa ada ruang buat perbaikan, yang nggak puas cuma jadi rata-rata,
yang pengen hidup lebih bermakna, lebih luar biasa dari dalam diri. Nah, kalau Anda ngerasa gitu, yuk kita dalami lagi caranya. Terus, gimana persisnya psikotektur ini kerja secara praktis? Tadi kan kita udah singgung analogi software ya. Buku ini ngemodelin banyak fungsi pikiran kita, pola pikir otomatis, reaksi emosi yang tiba-tiba muncul, kebiasaan kita, sebagai semacam algoritma mental. Bisa dibayangin kayak prosedur langkah demi langkah yang jalan di background pikiran kita gitu. Oke. Contoh gampangnya, ada input, misalnya dapat kritik dari atasan. Nah, ini bisa micu program mental tertentu. Terus hasilnya, outputnya, misalnya langsung ngerasa down, pikiran jadi muter-muter nyalahin diri sendiri atau orang lain, jadi malas kerja, kayak gitu. Nah, persis. Masalahnya adalah banyak dari algoritma bawaan atau default kita ini yang mungkin terbentuk dari evolusi jutaan tahun lalu buat bertahan hidup atau dari pengalaman masa kecil. Ternyata udah nggak adaptif lagi, bahkan seringnya kontraproduktif di dunia modern yang kompleks ini. Oh, gitu ya? Bias-bias kognitif yang nanti kita bahas, terus kebiasaan buruk kayak nunda-nunda, atau reaksi emosi otomatis yang berlebihan. Itu semua bisa dilihat sebagai contoh algoritma usang atau rusak. Jadi tujuan psikotektur ini bukan buat ngapus semua algoritma, itu nggak mungkin, kita kan butuh otomatisasi mental ya. Tapi buat belajar ngenalin mana algoritma yang bermasalah. Identifikasi dulu. Iya, terus secara sadar ngerancang dan istilahnya menginstal algoritma pengganti yang lebih baik, yang lebih sesuai sama tujuan dan nilai-nilai hidup Anda. Oke. Contoh algoritma buruk yang kayaknya kita semua familiar nih, ada bias konfirmasi kan? Ah iya, itu umum banget. Kecenderungan kita buat nyari info yang dukung keyakinan kita aja, terus ngabain bukti yang sebaliknya. Atau prokrastinasi. Nah ini dia. Penyakit banyak orang ya. Iya, algoritma mental yang bikin kita nunda kerjaan penting demi kepuasan jangka pendek. Atau mungkin kecemasan berlebihan soal kematian, thanatopia itu ya. Bisa jadi. Nah, ini semua kan pola-pola program mental yang kalau pakai pendekatan psikotektor ini, bisa kita amati, kita pahami cara kerjanya, terus kita coba program ulang pelan-pelan. Oke, konsepnya menarik banget nih. Tapi pertanyaan gedenya, gimana caranya kita mulai memprogram ulang algoritma-algoritma mental ini? Langkah paling dasar, menurut sumber Anda, itu ngembangin kemampuan buat ngamatin kode pikiran kita sendiri pas lagi jalan. Betul, observasi diri. Nah, di sini ada dua alat kunci yang penting banget. Pertama itu metakognisi. Gampangnya, kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Iya, berpikir tentang berpikir. Yang kedua, mindfulness. Kesadaran penuh. Kemampuan buat merhatiin apa yang terjadi saat ini, pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dengan sikap terbuka, nggak ngejudge. Nah, mindfulness ini atau kesadaran penuh, ini secara khusus bantu kita seolah-olah neken tombol jeda gitu ya di algoritma otomatis yang lagi jalan. Jeda, oke. Jadi pas pikiran negatif atau dorongan emosi kuat muncul, bukannya kita langsung keseret atau nganggap itu bener banget, mindfulness bantu kita ngelihatnya dari luar. Kita bisa sadar, ini pikiran tentang kegagalan, atau ini rasa marah yang muncul. Kita lihat sebagai fenomena mental aja, kayak refleks pikiran. Bukan identitas kita atau perintah yang harus diikutin. Jadi ada jarak ya? Betul. Jeda dan jarak psikologis ini ngasih kita ruang buat nganalisis algoritma itu. Ini reaksi beneran bantu gue nggak sih? Ada cara lain yang lebih baik nggak buat respons? Latihan kayak meditasi vipassana yang disebut di buku itu salah satu cara sistematis buat ngelatih otot kesadaran ini. Jadi ini kayak jadi programmer yang dikasih kode program rumit banget, terus nggak ada dokumentasinya sama sekali. Haha, iya bisa dibilang gitu. Sebelum bisa benerin bug atau optimalin performa, dia kan harus pelajarin dulu alur kerjanya, ngamatin input jadi output gimana, nyatet polanya. Kita juga perlu gitu ke kode pikiran kita sendiri. Perlu sabar dan observasi jeli sebelum bisa mulai memperbaikinya dengan efektif. Betul sekali. Proses pengamatan itu krusial. Nah, sumber Anda ini kayaknya banyak banget nekenin ranah kognitif ya. Keyakinan, asumsi, cara kita menafsirkan dunia. Katanya ini fundamental banget pengaruhnya ke emosi dan perilaku. Salah satu bug atau kesalahan sistematis yang paling umum di software kognitif kita, itu bias kognitif, pola pikir keliru yang sering kita lakuin otomatis dan nggak sadar.
Dan jumlahnya itu banyak banget. Sumber Anda nyebut beberapa contoh. Ada yang bentuknya falasi logika, kekeliruan nalar sederhana yang sering kita temuin sehari-hari. Misalnya ad hominem, nyerang orangnya, bukan argumennya. Atau slippery slope, nganggep satu langkah kecil pasti bakal ngarah ke konsekuensi negatif ekstrim tanpa bukti cukup. Oh ya, sering tuh lihat yang kayak gitu. Terus ada juga bias yang lebih halus, yang nyelip di cara kita nginget atau prediksi masa depan. Contohnya konsistensi bias. Kita cenderung nggak sadar ngedit ingatan masa lalu biar cocok sama pandangan diri kita sekarang. Wah, jadi ingatan kita nggak objektif ya? Seringkali begitu. Atau gambler's fallacy, kekeliruan penjudi. Percaya hasil acak di masa lalu, misalnya udah 5 kali keluar merah di roulette, bakal ngaruh ke probabilitas hasil acak di masa depan. Jadi pasti bentar lagi hitam. Padahal kan independen ya. Iya juga ya. Terus yang paling ironis dan nancep kayaknya itu yang disebut bias blind spot, titik buta bias. Ah, ini dia. Kecenderungan kita buat gampang banget ngelihat bias orang lain, tapi ngerasa diri kita sendiri relatif objektif, rasional, kebal dari bias. Padahal, ya keyakinan itu sendiri udah bias. Betul banget. Itu jebakan yang paling sering. Kayaknya kita semua pernah ada yang ngerasa gitu. Yakin banget orang lain bias, kita paling benar. Lalu gimana cara memperbaiki bak-bak kognitif ini? Ya, pendekatannya sistematis. Pertama, jelas, kenali dulu jenis-jenis bias umum ini. Belajar tentang itu penting banget sebagai langkah awal. Kedua, latih kesadaran atau awareness buat deteksi kapan kita mungkin lagi di situasi rawan bias. Misalnya pas lagi emosi tinggi, atau pas lagi bela keyakinan kita mati-matian. Momen-momen kritis ya. Iya. Ketiga, secara sadar rancang dan praktekkan algoritma berpikir alternatif yang lebih rasional. Contoh praktis buat ngatasin planning fallacy, kekeliruan perencanaan, yang bikin kita seling remehin waktu buat nyelesain tugas. Nah, ini saya banget nih. Berapa lama biasanya tugas serupa makan waktu buat orang lain? Atau bahkan buat diri Anda di masa lalu? Data ini sering ngasih perkiraan yang jauh lebih realistis. Oke, masuk akal. Tapi ada jenis bias yang kayaknya lebih susah lagi yang ngatasinnya, yang motivated bias itu, bias termotivasi. Betul, ini lebih tricky. Ini kan pas keinginan atau emosi kita, nggak sadar belokin cara kita mikir biar sesuai sama apa yang pengen kita percaya. Misalnya, kita pengen percaya dunia ini adil, just world hypothesis. Jadi kadang malah nyalain korban. Atau kita pengen banget menang debat, jadi cuma fokus ke data pendukung, ngabain data lain. Iya, mengatasi ini butuh tingkat kejujuran diri dan introspeksi yang lebih dalam lagi. Nanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya mendorong gue mikir gini? Butuh keberanian juga ya buat jujur sama diri sendiri. Tentu saja. Dan penting diingat ya, tujuan psikotektur ini bukan buat ngubah kita jadi robot ultra rasional tanpa emosi. Itu nggak realistis dan belum tentu bagus juga. Emosi kan punya fungsi. Tujuannya lebih ke ngadopsi sebuah pola pikir. Pola pikir seorang psikotek gitu. Pola pikir pembelajar yang terus-menerus mau menguji beta keyakinan dan asumsinya. Menguji beta keyakinan. Suka istilahnya. Kebanggaan seorang psikotek itu, kata buku ini, bukan karena ngerasa benar sekarang, tapi karena mau belajar, adaptasi, dan ubah pikiran kalau ada bukti atau penalaran yang lebih baik. Menarik. Nah, selain bias soal dunia luar, sumber Anda juga nyinggung gimana kita sering keliru soal diri kita sendiri. Terutama soal apa yang sebenarnya kita mau dan apa yang bakal bikin kita bahagia. Ternyata, kita manusia ini jelek banget ya dalam effective forecasting, prediksi perasaan kita di masa depan. Iya, itu temuan yang cukup konsisten di psikologi. Kita cenderung ngelebih-lebihin intensitas dan lamanya dampak emosi dari kejadian baik atau buruk, namanya impact bias, bias dampak. Ada cerita Tiongkok klasik tuh soal petani tua yang kudanya kabur. Tetangganya bilang, wah sial banget. Petani itu jawab, gimana kamu tahu ini buruk? Terus kudanya balik bawa kuda liar. Tetangganya bilang, wah untung banget. Petani itu jawab lagi, gimana kamu tahu ini baik? Haha, iya, pernah dengar. Terus anaknya jatuh dari kuda liar, patah kaki, tetangganya bilang sial lagi. Petaninya tetap, gimana kamu tahu ini buruk? Bener aja, tentara datang mau rekrut pemuda sehat buat perang, anaknya selamat karena kakinya patah.
Wah, dalam ya ceritanya. Cerita itu nunjukin betapa susahnya kita prediksi konsekuensi jangka panjang dan dampaknya kebahagiaan. Kita sering nyederhanain realitas. Dan Daniel Gilbert, psikolog Harvard yang dikutip sumber ini, ngejelasin beberapa alasan kenapa kita jelek banget soal effective forecasting. Pertama, realism. Kita percaya bayangan kita soal masa depan itu bakal persis kejadian. Kedua, presentism. Emosi kita sekarang ngewarnain banget cara kita bayangin perasaan kita nanti. Masuk akal. Ketiga, yang menarik, rationalization. Kita ternyata punya sistem imun psikologis yang kuat banget. Kita jauh lebih jago ngerasionalisasi atau nyari sisi baik dari keadaan buruk setelah kejadian. Bikin kita lebih tangguh dari yang kita kira. Iya, studi yang dikutip bahkan nunjukin setahun setelah kejadian besar, tingkat kepuasan hidup pemenang lotre sama orang yang lumpuh, paraplegia, itu nggak sejauh yang kita bayangin. Keduanya cenderung balik ke baseline kebahagiaan mereka. Serius? Wow. Ini ngasih insight penting. Mungkin kita nggak usah terlalu fokus kejar capaian eksternal gede atau terlalu takut sama kemalangan gede buat cari bahagia jangka panjang. Adaptasi internal kita ternyata kuat banget. Oke, kalau intuisi kita soal kebahagiaan sering meleset, terus gimana dong caranya tahu apa yang beneran penting buat kita? Nilai-nilai inti kita. Sumber Anda bilang introspeksi biasa duduk terus nanya, kenapa aku gini? Atau apa yang aku mau? Itu sering menyesatkan? Mengutip Tasha Eurich, kita cenderung merekam jawaban pertama atau kejebak narasi kita sendiri yang belum tentu akurat. Betul. Pertanyaan mengapa seringkali mengarah ke justifikasi, bukan penemuan. Nah, metodenya disaranin ganti pertanyaan mengapa. Jadi apa? Lebih fokus ke deskripsi objektif pengalaman saat ini, gitu. Ya, itu salah satu saran. Fokus pada apa yang dirasakan, apa yang terjadi. Sumber Anda juga nyaranin coba teknik focusing dari Eugene Gendlin. Ini gimana cara kerjanya? Kok kayaknya menarik? Iya, focusing ini agak unik. Intinya gini, pas lagi santai, mungkin sambil jalan pelan, coba ajukan pertanyaan terbuka ke diri sendiri. Ya, gimana sih hidupku jalan secara keseluruhan sekarang? Atau apa hal utama yang lagi aku rasain di dalam? Terus, jangan langsung jawab pakai pikiran analitis. Arahkan perhatian ke dalam tubuh, perhatikan felt sense. Felt sense. Apa itu? Sensasi fisik yang samar, belum jelas, yang muncul sebagai respons pertanyaan tadi. Bisa rasa sesak di dada, lega di perut, atau sekedar nuansa abu-abu. Nah, luangkan waktu buat coba cari kata, frasa, atau gambaran metaforis yang rasanya pas atau klik buat nangkep esensi felt sense itu. Proses ini katanya bisa bantu kita nyambung ke pemahaman intuitif yang lebih dalam, yang sering ketutup sama obrolan pikiran kita. Wah, menarik juga ya. Jadi lebih ke merasakan jawabannya di badan gitu. Kurang lebih begitu. Tujuannya ya bantu kita connect sama apa yang Abraham Maslow sebut inner core atau inti batin kita. Tempat nilai-nilai otentik kita ada. Menurut Maslow, inti batin ini seringnya halus, lemah, gampang ketutup suara eksternal, kebiasaan, tekanan budaya, ekspektasi orang lain. Iya. Makanya buat bener-bener punya nilai-nilai Anda, sumber ini nekenin perlunya proses interogasi kritis. Nanyain lagi nilai-nilai warisan dari lingkungan kita. Ini beneran gue banget nggak sih? Membaca filsafat, terutama yang fokus ke seni hidup yang baik, stoicisme, epikoreanisme, buddhisme, itu bisa jadi katalis kuat banget buat nemuin dan murniin nilai ini. Oke. Ada langkah praktisnya nggak buat mulai memetain nilai atau diri ideal ini? Ada, buku ini nyaranin latihan sederhana. Bikin daftar orang, nyata atau fiksi, atau kualitas spesifik yang Anda kagumi. Tapi jangan pakai kata sifat umum kayak baik atau jujur. Deskripsikan perilaku konkret yang bikin Anda kagum. Contohnya? Misalnya, saya kagum cara teman saya si A selalu bisa nemuin humor bahkan pas lagi susah. Atau saya terinspirasi sama kegigihan karakter B di novel itu yang terus berjuang walau banyak rintangan. Kumpulin contoh konkret gini, terus coba kelompokin yang mirip buat lihat tema atau polanya. Oh, jadi kelihatan ya pola kualitas yang kita hargai? Iya, proses ini bantu bikin semacam peta kualitas yang Anda anggap paling berharga. Nah, peta ini bisa jadi bintang penuntun di perjalanan psikotektur Anda. Ingat skenario 2084 tadi. Buat bisa ngerancang respons jenaka kehinaan, Anda perlu dulu identifikasi nilai kayak ketenangan atau humor sebagai bagian dari diri ideal Anda. Oke. Paham sekarang alurnya. Jadi, setelah kita ngulik berbagai gagasan dari kutipan Designing the Mind ini,
Kelihatan jelas ya ada kerangka kerja psikotektur yang, wah, menarik dan memberdayakan banget. Intinya, ini pergeseran paradigma. Ngelihat pikiran kita bukan sesuatu yang tetap dan di luar kendali, tapi sistem yang kompleks, tapi bisa kita pahami, analisis, dan yang paling penting, kita optimalkan secara sadar. Kita diajak jadi kayak insinyur software buat pikiran kita sendiri, proaktif nyari dan benerin bug. Pola pikir, reaksi emosi, perilaku otomatis yang udah usang atau nggak sejalan lagi sama tujuan dan nilai terdalam kita. Dan kunci buat ngelakuin pekerjaan ini ada di kombinasi beberapa elemen penting ya. Pertama, kesadaran diri yang tajam, lewat latihan metakognisi dan mindfulness. Iya. Kedua, keberanian buat analisis rasional algoritma internal kita, termasuk ngenalin bias kognitif dan gali pemahaman nilai inti kita. Dan ketiga, ya, komitmen pada proses perbaikan bertahap dan berkelanjutan. Semacam kaizen psikologis gitu. Kaizen psikologis, keren. Ini artinya ada pergeseran fokus yang fundamental. Dari yang mungkin tadinya obsesi sama capaian eksternal, jadi lebih fokus ke penguasaan diri internal. Itu jalan utama menuju hidup yang lebih bijaksana, tangguh, dan memuaskan. Jadi ini semacam undangan terbuka ya buat Anda pendengar, buat berani ambil perang jadi arsitek lanskap mental Anda sendiri. Ambil kendali evolusi psikologis Anda. Nggak harus drastis kok, tapi selangkah demi selangkah. Satu algoritma mental pada satu waktu. Betul. Proses yang berkelanjutan. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, sumber ini kan bilang kita punya kapasitas buat melatih, membentuk ulang, bahkan ubah pola emosi dan keinginan kita secara signifikan pakai prinsip psikotektur ini. Coba bayangkan, jika Anda dikasih kesempatan hari ini buat milih satu aja algoritma otomatis yang lagi jalan di pikiran Anda saat ini. Mungkin cara Anda biasa bereaksi terhadap kritik, atau kebiasaan nunda kerjaan penting, atau satu keinginan kuat yang terus ganggu ketenangan Anda. Untuk Anda tulis ulang sepenuhnya, jadi versi yang lebih ideal menurut Anda. Algoritma apakah itu? Dan coba bayangin deh, gimana versi barunya itu bakal berfungsi. Perubahan positif apa yang bakal dibawa ke hidup Anda sehari-hari. Pikirkanlah. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.